Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4. Kami mendapat tema pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998. Hope you enjoy the video ya. Halo, nama saya Devina Ulima Tamba. Saya dari 11 MIPA 7 dan saya dari sekolah SMA Safari 1. Saya berabsen 6. Dadah. Halo, nama saya Hadasa. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 7 dan berabsen 11. Saya bersekolah di SMA Safari 1 Palembang. Dadah. Halo, nama saya Melvin Wijaya. Saya dari 11 MIPA 7 dari sekolah SMA Safari 1 Palembang. Dadah. Hai, nama aku Patricia Caniago Alfandi. Aku kelas 11 MIPA 7. Aku berabsen 20 dan aku ke sekolah SMA Safari 1 Palembang. Udah gitu aja ya, dadah. Hai, saya Vicky Krisanti. Aku absen 29 dari kelas 11 MIPA 7. Saya bersekolah di SMA Saverius 1 Palembang. Dah. Pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1965 sampai 1998 dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Era tersebut juga dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat substruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun. Demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya menjadi alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Berikut ini dipaparkan karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru berdasarkan indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi kecuali pada jajaran yang lebih rendah. Kedua, rekrutmen politik yang bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum telah berlangsung selama 7 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. 4 indikator di atas merupakan bukti yang tidak dapat terbantahkan dan menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia mulai dari 1965 sampai 1988 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Danke. Gracias. Thank you. Sia-sia.